wabarakatuh. Masih dengan channel Nadine Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik. Kali ini saya lagi memperbaiki sebuah head unit tip mobil, mereknya yaitu Embassy model EM6988. Jadi ini sudah saya buka ya, sudah saya kasih input 12 volt. Ini akan saya ukur-ukur tegangannya, karena di sini tidak ada indikator nyala lampu sama sekali ya. Pijit power pun sama, tidak ada nyala sama sekali. Sekarang akan saya ukur dulu untuk 12 voltnya di sini, di soket dari aki. Nah, ini sudah masuk 11,9. Kemudian saya ukur di sini ya, di input IC regulator ini. Nah, untuk inputnya sudah masuk 12 volt di kaki pin 5. Untuk outnya di sini belum ada ya, di lilitan, di dioda ini atau yang menuju lilitan. Sini outnya belum ada. Di sini pun di IC LDO masih kosong ya, masih 0,5. Untuk tegangan 5 volt standby-nya model ini kalau tidak salah ada di sini nih. Nah, ini nih. Ini IC standby-nya. Di sini biasanya posisi standby harus ada 5 volt ya. Di sini di outnya. Di outnya di sini, inputnya di sini ya. Untuk inputnya kita ukur dulu di sini ada ya, biarpun agak drop 11,3. Kemudian di outnya di kaki yang ini sebelahnya di sini, ini IC 7805 SMD ya. Untuk tegangan standby-nya di sini terukur 4,9 volt. Dan IC ini untuk mensuplai ke IC digital ya, IC programnya ini. Chipsetnya belum bekerja. Nanti chipset mendapat suplai dari IC ini ya. Di sini dia menyeberangnya melewati dioda dulu ya, outnya. Setelah diodanya saya ukur di sini agak ngedrop ya sob. Ini terukur 4,2. Ini agak ngedrop di outnya, kemungkinan ada short halus ya. Coba saya pegang dulu. Ini IC-nya panas sekali sob. IC 7805 nya sangat panas. Dan untuk IC ini mensuplai ke sini ya untuk standby-nya. Nah, di sini terukur 4,2 yang menuju ke IC ini. Yang lainnya belum ada tegangan sob di sini, karena ini masih standby ya. Belum ada tegangan cuma ada di sini 7805 SMD. Ini saya curiga kerusakan IC ini sob ya. Ini panas sekali IC-nya. IC-nya sangat panas. IC serinya yaitu, saya cari dulu IC-nya ya, mudah-mudahan ada. Sob, ini IC-nya sudah saya buka ya. Akan saya coba ganti ini sebagai penggantinya. Akan saya ganti dulu untuk IC-nya ya. Saya skip dulu untuk pemasangan IC, mudah-mudahan berhasil. Sob, ini untuk IC pengganti sudah dipasang ya. Ini yang tadi agak sedikit panas sudah saya buka ya. Ini penggantinya. Oh iya, dari mana Bang dapat pengganti IC itu? Kebetulan ya, kebetulan saya punya ini mesin. Nah, ini punya mesin yang hampir sama ya. Waktu itu mesin ini kerusakannya ada pada IC ini, CPU-nya. Saya perkirakan untuk IC ininya tidak rusak ya, karena untuk displaynya waktu itu masih menyala ya. Displaynya masih menyala, lampu-lampu indikatornya. Hanya ini terlalu panas. IC ini yang kebakar ya. Jadi saya coba pindahkan IC ini dari sini ke sini. Mungkin ada juga ya dijual di online shop biasanya untuk IC ini.
Oke, setelah saya ganti akan saya coba nanti setelah nunggu dingin dulu ya. Ini tadi saya setelah melakukan pergantian IC ini ya. Ini IC buat wireless ya. Buat wireless, kalau tidak salah ini buat USB juga ya, bisa lewat sini. Apa namanya, Bluetooth ya. Ini IC Bluetooth. Saya kira tadi panasnya IC ini yang mensuplai ke sini ya, yang mensuplai ke sini, karena ini untuk 5 voltnya yaitu keluar di sini, inputnya di sini 12 volt. Ini tadi agak sedikit ngedrop dan panas ya, sampai elko di sini yang kecil ini yang 16 volt 47 mikro kalau tidak salah, tadi sangat panas. Sudah saya ganti, belum ada perubahan. Saya ganti IC pun ternyata salah prediksi sob, belum ada perubahan, masih sangat panas, seperti ada yang short di sini ya. Dan setelah saya coba-coba, saya buka untuk fleksibel yang ini ya. Nah, ini untuk fleksibel ke panel ini, panel tombol ya, digital. Ternyata di sini tidak panas lagi untuk 5 voltnya. Untuk IC 5 voltnya ini sudah tidak panas lagi setelah lepas IC ini. Akhirnya saya terfokus memeriksa bagian papan panel kontrol ini sob. Nah, papan panel kontrol ini saya tadi periksa ya. Saya tadi periksa, ternyata di sini tadi ada sebuah kapasitor ya sob ya. Nah, di sini ada sebuah kapasitor yang terhubung ke tegangan 3,3 volt. Dia ngesot ya sob ya, setengah ngesot. Jadi yang menuju ke ini nih, yang titik 3 solderan ini, tadi tidak saya videokan waktu pemeriksaan ya, karena terlalu lama. Yang menuju ini kan sensor remote ya sob ya. Ini nih yang 3 pin ini. Ternyata permasalahannya kapasitor sini setengah short. Setelah saya buang kapasitornya, saya pasang lagi untuk fleksibel ini yang menuju ke sini. Ternyata sudah tidak panas lagi sob ya. Sudah tidak panas, tetapi untuk unitnya masih belum bisa menyala ya sob ya. Masih belum menyala ternyata, karena saya ukur-ukur di sini di IC ini, IC 5 volt ini yang merubah. Ini IC-nya yang ini 5 pin ya. 5 pin yang mana inputnya yaitu 12 volt untuk outputnya di sini di dioda ini. Nah, di dioda ini menuju lilitan ya. Ini tidak keluar sob 5 voltnya. Nah, akhirnya saya ganti juga sob untuk IC ini. IC regulator 5 voltnya. Ya, ini nomornya yaitu nomor IC-nya yaitu XL, ini kurang terlihat ya, XL. Nah, ini agak terlihat nih. XL 4003 ya sob ya, nomor IC-nya. Ini yang merubah tegangan dari 12 volt ke 5 volt. Dan setelah saya ganti IC ini, saya ngambil cabutan juga sob tadi di sini. Di mesin yang ini ya. Kebetulan ada mesin yang sama, saya ambil cabutan. Ternyata untuk IC ini pun ya, yang saya ambil ini masih bagus. Saya pasang di sini tadi, tidak saya ganti lagi. Mungkin untuk yang aslinya pun di sini tidak rusak ya. Saya tadi salah prediksi. Dan setelah saya ganti ini ternyata sudah bisa nyala sob sekarang ya. Sudah bisa nyala sekarang. Saya nyalakan dulu ya. Saya colokkan dulu untuk membuktikan bahwa ini sekarang sudah menyala ya sob ya. Saya colokkan dulu. Oh, ini kabelnya lepas sob. Kabel 12 volt saya nyalakan. Ini tadi kabel 12 voltnya lepas ya, yang dari adaptor. Nah, dia sempat menyala merah ya sebentar. Kalau memang normal begini, nah kemudian dia mati sendiri, dia mati standby sob ya. Tadi pertama dicolokkan adaptor tidak ada nyala sama sekali indikatornya sob ya. Dan setelah dipijit ini tombol powernya, sekarang kita pijit. Nah, ini sekarang sudah bisa nyala sob ya. Sudah bisa nyala sekarang. Nah, suaranya pun sudah keluar sob ya. Sudah saya kasih speaker. Ternyata memang ini kerusakannya ada dua macam ya. Yang
Yang mana bengkel pertama bilang katanya chipset, laporan yang punya tidak ada IC chipsetnya. Kata saya nanti diperiksa aja dulu, mudah-mudahan bukan chipsetnya. Ternyata benar sob. Jadi kerusakan ini hanya dua sob ya, hanya dua kerusakannya, yaitu untuk yang ini kapasitor menuju ke sini setengah short, dan juga untuk tegangan 5 voltnya ya, bukan 5 volt standby, tapi ini 5 volt untuk mensuplai IC CPU nya. Kalau yang ini kan 5 volt untuk standby. Nah kalau yang ini kan untuk 5 volt standby di sini. Kalau ini 5 volt untuk CPU ya. Nih, kita ukur-ukur sob ya tegangannya. Kita ukur-ukur tegangannya biar tahu ya, biar tahu di mana tegangan-tegangan yang semestinya harus ada sob ya. Saya ukur-ukur ya untuk menambah pengalaman nanti. Nah di sini yaitu untuk out 5 volt dari IC tadi yang saya ganti ya. Nah 5,3 volt terukurnya. Nah di sini yaitu untuk tegangan 3,3 volt sob. Ini LDO 3,3 volt ya, benar. Dan di sini untuk tegangan 1,2 voltnya IC LDO 117 1,2 volt. Ini buat EEPROM sob, 1,2 volt. Outnya di sini ya, di body outnya. Kemudian yang di sini yaitu IC 9 volt sob. Ini untuk inputnya 12 volt di sini. Nah inputnya 12 volt, outnya sebelah sini sob. Outnya di sini. Nah 9 volt ya. Ini IC 9 volt. Ini tegangan-tegangan yang wajib ada, dan di sini 5 volt juga wajib ada ya. 4,9, inputnya 12. Yang di sini 3,2 volt. Dan untuk IC ini IC CPU, ini IC motoran ya, servo untuk mekanik, dan ini untuk IC preamp, dan ini juga untuk penguat audio juga sob ya. Dan ini untuk IC audionya TDA7388 biasanya, dan ini untuk IC tuner. Mungkin itu sedikit pengenalan. Dan ini EEPROM ya sob ya. Nah ini EEPROM. Mungkin inilah perbaikan kali ini, alhamdulillah sudah terselesaikan ya sob ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Kerusakan utamanya mungkin ini yang bikin IC nya matot, tipnya matot, yaitu 5 voltnya. Dan untuk ini mungkin tadinya tidak terlalu pengaruh mungkin ya, ini hanya mungkin pengaruhnya nanti untuk remote-nya mungkin tidak fungsi ya, karena hanya sedikit drop tegangannya yang 3,3 volt ini. Yang faktor utama kerusakan ternyata ini sob ya. Sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya Nadin Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.